Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Rossi dengan NIM 2205121404 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur review saya di matkul pemodelan dan simulasi dengan dosen pengampu Pak Bonda Sisya Haputra M.Com. Di sini ada 5 literatur yang akan saya review, yaitu yang pertama ada proses produksi peralatan bayi pada home industry Papi Putra Perdana. Terus yang kedua ada sistem antrian pelayanan konsumen gerai McD Solo Grand Mall dengan arena. Kemudian yang ketiga adalah sistem kendali volume air pada proses plant dengan metode state feedback. Kemudian yang keempat ada antrian pendaftaran driver baru Gojek di Sidoarjo. Yang kelima ada penggandaan bahan baku pada home industry Rebana. Nah, di literatur yang pertama di sini dengan judul pemodelan dan simulasi proses produksi peralatan bayi pada home industry Pupi Putra Perdana. Nah, di sini ditulis oleh Taskia Sabrina Azhara, Trisa Aida Syahputra, Niken Ayu Setifani, Kinanti Prawita Ningrum, dan Dwi Rolliawati. Ditulis pada tahun 2020. Nah, di literatur ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis efisiensi dari model dan simulasi produksi Pupi Putra Perdana dan menyarankan model produksi yang lebih baik. Kemudian di literatur ini menggunakan metode penelitian yang memiliki beberapa tahapan, yaitu analisis permasalahan, studi literatur, dan pemodelan. Hasil dari penelitian ini adalah kurang efisiennya proses produksi dikarenakan proses pembuatannya menggunakan sistem make to order, sehingga menimbulkan terjadinya antrian akibat dari proses produksi yang lama. Oke, next. Di sini kita akan membahas literatur yang kedua, yaitu dengan judul pemodelan dan simulasi sistem antrian pelayanan konsumen gerai McD Solo Grand Mall dengan arena. Ditulis oleh Cynthia Ratnasari, Nino Rahadian, dan Eko Lihuidanu. Ditulis pada tahun 2018. Nah, pada artikel ini memiliki tujuan untuk meminimalisir waktu mengantri dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani. Metode dari penelitian ini adalah dengan pengumpulan data, identifikasi awal masalah, penetapan tujuan, pengolahan data, kemudian membuat simulasi model, usulan, serta analisisnya. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan simulasi yang dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah kasir dapat mengurangi lama waktu yang dibutuhkan untuk mengantri dan memaksimalkan jumlah pelayanan konsumen. Oke, next. Yang ketiga ada artikel pemodelan dan simulasi sistem kendali volume air pada proses plant dengan metode state feedback. Ditulis oleh Dede Irawan Saputra, Irfan Budiawan, dan Andika Jaya Nugraha. Ditulis pada tahun 2022. Tujuan dari artikel ini adalah untuk pengendalian volume cairan pada proses plant yang bertujuan untuk mengendalikan cairan agar sesuai dengan yang diinginkan. Metode yang digunakan adalah pole placement dengan spesifikasi maksimum overshoot 1% dan peak time 100 detik. Didapat nilai penguatan K1 0,0903 dan K2 0,0031. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem dapat menjejaki dengan nilai overshoot sebesar 1% dan peak time pada 118 detik. Next. Yang keempat ada artikel dengan judul pemodelan dan simulasi antrian pendaftaran driver baru Gojek di Sidoarjo. Ditulis oleh Anugrah Putra Eko W, Muhammad Niko Sonape, Ahmad Fauzi Saputra, Dwi Rolliawati. Ditulis pada tahun 2019. Di sini artikel ini memiliki tujuan untuk meminimalisir waktu antrian di
Gojek. Nah, metode yang digunakan adalah menggunakan data primer. Dengan metode yang digunakan pada penelitian adalah survei dan observasi. Hasil dari artikel ini adalah proses pembuatan akun driver secara source 2D and 3D menunjukkan hasil kerja yang efisien dan optimal pada Gojek di Sidoarjo sehingga tidak ada kendala dan berjalan dengan lancar. Next. Ini adalah artikel yang kelima. Dengan judul Pengadaan bahan baku pada home industry rebana. Ditulis oleh Naufal Fitria Pratama, Ihlilah Muzayanah, Ainus Sukma L, Diana Putri, Dwi Roliawati, ditulis pada tahun 2020. Nah, tujuan dari artikel ini adalah untuk memodelkan proses pengadaan pada home industry Muslim Group agar mendapatkan produksi rebana yang dapat lebih meningkat. Kemudian metode yang digunakan adalah metode dengan pengumpulan data, kemudian membuat 2 dimensi penggandaan dan membuat GIS map proses penggandaan. Nah, kemudian dari hasil artikel ini adalah menunjukkan bahwa manajemen rantai pasok pada home industry Muslim Group akan mempermudah proses bisnis yang terdapat di home industry tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah PPT atau salah tutur kata, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.